Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, karena kita merasa bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Yesus yang kita tinggikan ini sangat mulia. Karena itu kita pakai berdiri ya, biar lebih semangat kita nyanyinya ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita Hosana, kita angkat tangan kita. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hari ini kami sungguh bersyukur malam ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mendiskusikan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Berikanlah kami hati Roh Kudus yang bekerja dan berbicara di dalam pikiran dan kebijakan sana Tuhan boleh kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Selamat malam ya. Malam. Sekali lagi selamat malam. Biar semangat ini ya. Oke ya, kita akan sama-sama merenungkan satu topik yang menarik sebenarnya hari ini, tentang kedatangan anak manusia ya. Kita buka dari perikop Matius pasal 24 ya, ayat 29 sampai 36. Nah, silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan baca nih ya. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Oke. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kira-kira berapa ayat ini ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dengan demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat pun di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah memberikan satu
kalimat juga bisa disebut kalimat sindiran atau kalimat yang sangat tajam kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya. Waktu mereka datang, mereka sebenarnya tujuannya mencobai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan satu perkataan begini, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pernah dengar ya kalimat ini ya? Sekali lagi, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, ini tertulis dalam Matius pasal 16 ya, ayat 3b di situ. Nah, ayat ini sebenarnya sangat memberikan teguran sekaligus juga satu pelajaran ya, bahwa kamu bisa melihat langit, membaca tanda-tanda langit, tanda-tanda alam, tapi untuk hal-hal yang tanda zaman kamu nggak mengerti sama sekali, kata Tuhan gitu. Jadi kita memang kadang-kadang seringkali manusia itu hanya kadang terpaku atau fokus melihat hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fisik, yang jasmani, yang bisa dilihat, tetapi mereka mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, misalnya orang tahu misalnya kalau hari ini cuacanya panas ya, dari pagi sebenarnya udah terik banget, kita tahu wah hari ini kayaknya nggak hujan gitu ya. Atau sebaliknya, kalau dari pagi udah gelap ya, udah mendung dan awan juga sekeliling sudah hitam, nah kita mulai siap-siap deh, itu bakal hujan kayaknya. Jadi kita bisa memberikan analisa, menilai, dan bahkan memberikan kesimpulan kira-kira begitu, melihat dari tanda-tanda alam atau rupa-rupa langit ini. Ya, makanya kita akan siap-siap tuh ya, kalau kita kerja di hari itu kita tahu mendung, kita akan prepare kan, lalu kita pakai jas hujan atau kita berangkat lebih awal supaya nggak kena macet padat di jalan dan kita terlambat begitu. Nah, orang baca tanda alam atau rupa langit, lalu orang bisa prepare apa yang harus dilakukan setelah itu. Nah, atau waktu kita melihat misalnya pohon ara yang disebut di sini ya, pohon ara kan tadi dikatakan ranting-rantingnya kalau sudah mulai melembut gitu ya, sudah mulai bertunas, nah kita tahu bahwa musim juga berarti sudah berubah, sudah masuk musim panas tiba begitu. Jadi orang bisa tuh memberikan analisa-analisa seperti itu ya, melihat alam ini ya, mungkin berdasarkan pengalaman juga sehingga kita bisa memberikan penilaian gitu. Sebenarnya bukan salah sih kita punya keahlian, kemampuan untuk menilai, menganalisa, lalu menyimpulkan sesuatu yang kita amati gitu ya. Tetapi banyak hal sebetulnya yang penting akhirnya orang tidak perhatikan di dalam hidupnya. Misalnya tentang tantangan zaman gitu ya. Zaman, sekarang ngomong zaman, bukan alam lagi. Zaman ini misalnya banyak orang nggak peduli tentang bahaya zaman ini gitu bagi keluarganya gitu. Misalkan soal tantangan misalnya di dunia media sosial aja ya, enggak berapa banyak orang perhatikan bahwa itu memberi dampak kepada perkembangan anak misalnya gitu. Kalau mereka terlalu banyak di dunia sosial medianya, atau terlalu banyak bermain game di gadgetnya misalnya ya, anak kecil itu ya, kalau sering perhatikan tuh supaya mereka diem waktu makan itu tinggal dikasih ini aja, kasih tab begitu kan ya, udah anaknya nonton sambil disuapin makan, cepet sebenarnya. Tapi kadang orang nggak sadar bahwa bahaya zaman ini itu dengan budaya seperti itu tuh akan mempengaruhi gitu loh perkembangan anak. Maka waktu saya di sekolah melihat anak-anak ini banyak yang terlambat bicara sebenarnya, anak-anak TK ini ya, orang bilang speech delay, karena mereka sebenarnya tidak banyak berkomunikasi dengan orang tua, mereka hanya ada di depan screen time begitu lama sehingga mereka menjadi pasif begitu ya, gak berkomunikasi. Nah, orang tahu membaca alam atau rupa langit tapi nggak mengantisipasi sebenarnya bahaya perubahan budaya di zaman kita ini bagi kita, termasuk bagi anak-anak kita, generasi yang akan datang gitu. Seperti apa nanti mereka generasi yang akan datang itu waktu mereka begitu banyak diperhadapkan pada kemajuan teknologi seperti ini gitu. Nah, ini salah satunya ya, kita sadar alam tapi kita nggak sadar bahaya zaman buat kita, buat anak-anak kita, buat generasi yang akan datang. Apalagi soal ya di zaman ini misalnya soal kerohanian aja. Soal kerohanian sekarang itu banyak orang nggak terlalu peduli sebetulnya soal kerohanian, ya nggak terlalu peduli ya. Yang penting kadang-kadang makanya sekolah-sekolah sekarang mulai lagi menggarap soal karakter misalnya gitu.
yang sempat terabaikan. Orang dulu sangat pentingkan misalnya soal kognitif ya, soal IQ dan sebagainya. Tetapi di dalam hal spiritual question yang sekarang juga mulai orang perhatikan di dalam hal karakter gitu. Ya, jadi banyak hal orang mengabaikan hal-hal penting termasuk hal-hal rohani ya. Tadi pagi teman saya juga baru sharing di doa pagi ya. Temennya yang dari Eropa pulang sekolah cerita, waduh katanya kasihan sekali. Gereja-gereja di Eropa itu gereja kosong sekarang. Generasi muda itu kosong, saudara. Gereja kalau ada pun isinya orang-orang tua. Ya, gerejanya besar, tapi orangnya sedikit. Dan yang sedikit itu adalah orang tua, orang-orang tua. Jadi anak-anak mudanya udah nggak peduli soal kerohanian, soal Tuhan, ya, nggak peduli mereka itu. Ya, padahal di Eropa pernah terjadi reformasi, kita tahu ya, reformasi kebangunan gereja di 500 tahun yang lalu itu menjadi kontribusi bagi dunia. Tapi hari ini menyedihkan, ya, dan kita melihat banyak orang tidak peduli lagi rohaninya mau bertumbuh atau tidak, gitu ya. Bahkan orang nggak peduli lagi soal Tuhan kadang-kadang. Kadang kan kalau ngomong Tuhan itu tuh apa ya, orang alergi mungkin ya, bahas-bahas Tuhan udahlah gitu, ya. Tadi juga saya ketemu satu teman, kalau di grup itu bilang udahlah jangan ngomong Tuhan di situ lah katanya, ya. Jadi mereka agak anti gitu ya, kirim-kirim ayat yang berkaitan dengan Tuhan, gak usah lah katanya, ini bukan grup agama katanya, gitu ya. Padahal dikasih hal-hal yang baik ya, supaya mereka, tapi mereka menolak begitu. Jadi inilah bahaya di zaman ini ya, apalagi soal bicara kedatangan Tuhan, apalagi soal rohani, soal Tuhan aja boro-boro mereka mau dengar. Apalagi bicara soal kedatangan Tuhan, mungkin mereka nggak pikirin itu soal kedatangan Tuhan mau datang mau nggak, ya, nggak terlalu mereka pikirkan, saudara. Ya, nah kita lihat saudara ya, Tuhan Yesus tuh mengatakan satu hal yang pasti waktu dia naik ke surga, bahwa dia akan datang kembali. Itu satu hal yang pasti, saudara. Ya, meskipun kedatangan Tuhan ini kita nggak tahu kapan waktunya dan nggak diberitahukan soal kapan dia datang ya. Di ayat 36 kan jelas gitu ya. Tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ayat ini memang banyak menimbulkan kesulitan bagi orang atau perdebatan bagi orang, karena kok ada istilah anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri di sini. Ya. Nah, ada yang memang komentari mengatakan begini ya, dalam kehidupan inkarnasi Yesus sebenarnya sepenuhnya itu mempelajari hal-hal sebagaimana manusia lain mempelajari. Kalau dalam Filipi itu Yesus waktu jadi manusia tuh mengosongkan diri, membatasi diri kira-kira ya. Jadi dia memang mau menjadi manusia sepenuhnya, dan dia belajar tentang hal-hal yang memang manusia biasa alami begitu. Ya, di sisi lain memang Yesus itu adalah Allah sepenuhnya, yang punya pengetahuan yang tidak terbatas katanya. Ya, tetapi dia juga manusia yang mencoba membatasi dirinya gitu. Ya. Nah, di sini ya ada dua paradoks sebetulnya. Satu sisi Allah yang punya pengetahuan tidak terbatas, tapi satu sisi dia menempatkan diri atau hidup sebagai manusia seutuhnya, sepenuhnya manusia yang juga membatasi atau memiliki batasan. Ya, dia mengosongkan diri di situ. Maka kalau kita lihat ya, Yesus itu waktu dia berbicara katanya ya, dia berbicara dalam sifat kemanusiaan bahwa ia benar-benar mau menjadi manusia yang terbatas. Ya, sebagaimana dia perlu bertumbuh ya, dia bisa bertumbuh maksudnya dalam hikmat dan pengetahuan juga seperti yang dikatakan di Lukas. Ya, dia bertambah besar, bertambah hikmatnya gitu ya, dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa menjadi lelah gitu ya. Itu batas-batas dia sebagai manusia, bisa lapar dan bisa menangis gitu. Ya, satu sisi dia super power kan ya, dia bisa punya kuasa luar biasa, tapi di satu sisi dia adalah manusia yang terbatas, ya, bisa lelah, bisa lapar, bisa menangis begitu. Itu jadi kalau dalam pengakuan iman Kalsedon ya, Konsil Kalsedon itu tahun 451 ya, dulu ada perdebatan mengenai dui natur Kristus itu ya, Allah dan manusia itu diperdebatkan ya, apakah waktu dia menyatu jadi manusia, Allah jadi manusia, ini dua sifat ini melebur begitu.
melebur atau ada yang hilang atau bagaimana. Nah, pengakuan iman Chalcedon tuh ngomong begini, Kristus harus diakui dalam dua kodrat, manusia dan Allah sepenuhnya, dengan dua kodrat ini dengan tidak membingungkan. Dua kodrat ini tidak membingungkan katanya. Kemudian tidak dapat diubah, tidak dapat dipisah, ya. Perbedaan kodrat ini sama sekali tidak diambil alih oleh salah satunya gitu, oleh persatuan kodrat itu, melainkan propertinya, masing-masing properti ini, atur manusia dan ilahi ini dilestarikan, dipertahankan dengan kata lain. Jadi sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan itu sama-sama terpelihara, ya. Nah, bagaimana Yesus bisa memiliki pengetahuan yang terbatas namun juga memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, ya, paradoks ini. Nah, ini menjadi sulit memang katanya, dan menjadi sesuatu yang misteri, karena belum pernah ada orang yang seperti Tuhan Yesus, Allah sekaligus juga manusia, manusia juga sekaligus adalah Allah gitu, ya. Gak ada orang seperti ini, cuma ada Tuhan Yesus gitu, ya. Jadi ada kemungkinan begini, jadi Tuhan Yesus betul-betul pengen hidup secara teratur berdasarkan pengetahuan manusianya, secara manusianya, tapi sewaktu-waktu juga dapat memakai pengetahuan yang tidak terbatas. Maka kita lihat dalam catatan Injil itu kadang-kadang Yesus itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Orang Farisi aja yang mau datang mencobai dia, sebelum mencobai Tuhan tahu niat hatinya untuk juga membatasi hal yang dia tidak perlu tahu, tidak perlu dia membatasi dalam pengetahuannya, gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi untuk menjawab perdebatan kok anak Allah tapi dia nggak tahu kapan dia harus datang sebagai utusan, ya, sebagai utusan. Nah, utusan ini kan diutus, ya. Kalau dia diutus itu berarti dia menempatkan diri sebagai utusan dan dia hanya perlu taat kapan diminta datang, dan dia nggak perlu tahu kapan dia harus waktunya. Tapi waktunya hanya ditetapkan oleh Allah Bapa, kapan akan datang, dan dia akan datang. Tapi dia tidak perlu tahu soal waktunya. Dia hanya utusan yang mentaati perintah atau sang pengutusnya gitu. Nah, meskipun waktunya tidak diketahui, saudara, ya, waktunya tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, tapi Alkitab memberikan bahwa ada tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tanda yang perlu kita tahu. Kita memang nggak tahu persisnya kapan, sekali lagi, tapi tanda itu diberitahukan kepada kita, ya. Nah, di sini kita melihat ada tanda, misalnya ada dua hal, ya, ada dua tanda, ya. Meskipun tanda-tanda sebelumnya sudah diberitahukan nih, kalau membahas pasal 24 secara keseluruhan itu ada tentang akhir zaman, itu ada penderitaan, ya. Di situ ya ada bait Allah diruntuhkan, penderitaan, kemudian Mesias palsu, siksaan berat dan sebagainya. Ini semua menjadi tanda dari sebelum kedatangan anak manusia. Dan di perikop ini diberikan lagi tanda, misalnya tanda di ayat 29, ya, yang itu tanda alam. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, dan kuasa-kuasa di langit goncang, gitu ya. Jadi ini tanda-tanda alam, ya. Matahari, bulan, bintang, dan kuasa langit itu goncang di situ. Ya, ada yang mengatakan, wah, ini benar terjadi apa enggak nanti? Ya, soal alam ini. Ada yang mengatakan mungkin ini hanya kiasan kali, ya. Kiasan bahwa pemerintah-pemerintah ini akan goncang begitu, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini memang literal akan terjadi, ya. Secara benar-benar akan terjadi gitu. Ya, saudara percaya yang mana kira-kira, ya? Apakah ini terjadi apa enggak gitu, ya? Tapi saya yakin ini akan terjadi. Kenapa? Karena nanti Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang bumi satu akan berlalu, dan di Wahyu kalau kita lihat ada peristiwa langit bumi yang baru di situ. Ya, berarti yang lama ini akan berlalu begitu, ya, akan selesai, dan mungkin memang akan hancur gitu, ya. Kalau kita lihat bumi kita ini kan bukan semakin bagus begitu kan, ya. Umur bumi ini semakin terancam, ya, dengan global warming, dengan ozon yang makin menipis dan sebagainya, itu dengan keserakaan manusia untuk menggarap bumi ini saking
banyak kerusakannya, kerusakan hutan, kerusakan dalam tambang dan sebagainya, yaitu semua bumi itu akan menuju kepada kehancuran. Dan memang semua ciptaan yang lama ini nanti akan diubah secara radikal waktu Tuhan Yesus datang gitu. Jadi Wahyu jelas sekali lagi mengatakan ada langit baru, bumi baru, itu sudah ada ya. Saya pernah menyelidiki ini juga ya, tentang langit baru dan bumi baru ini, itu ya. Akan ada perubahan besar lah waktu Tuhan Yesus datang, segala sesuatu diperbaharui begitu. Ya, diperbaharui menjadi sempurna ya, untuk menjadikan segala sesuatu baru. Makanya dia berkata langit bumi akan berlalu begitu ya. Ada indikasi bahwa yang sekarang ini dunia kita ini akan selesai, akan rusak, nanti akan ada yang baru. Demikian tubuh kita juga saudara ya, tubuh kita sendiri pun akan rusak, akan hancur, dan Tuhan memberikan tubuh yang baru begitu ya. Ada pembaharuan besar-besaran secara radikal waktu Tuhan Yesus datang. Tubuh baru yang ada ditempatkan di langit baru dan bumi yang baru gitu ya. Ini tanda ya, tanda nanti seperti apa terjadinya, ini sangat mengerikan yang jelas gitu ya. Karena matahari gelap, sudah dibilang bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa langit itu goncang semuanya ya. Ini menjadi tanda sinyal bagi kita bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Kemudian tanda yang kedua yang dikatakan sini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit ya. Anak manusia di langit ini saudara. Kalau saudara lihat ini ya, anak manusia datang di langit ini sebetulnya berarti akhir zaman sudah tiba gitu ya. Tiba. Ini seperti di nubuatan kitab Daniel. Kalau saudara baca kitab Daniel pasal 7, di situ menunjukkan memang kedatangan Kristus kembali di akhir zaman dengan kemuliaan dan kebesaran gitu ya. Dan waktu dia mengatakan tanda anak manusia di langit, ini pernah mengingatkan kita sekali lagi waktu dia naik ke surga di Kisah Para Rasul pasal 11 itu, pasal 1 ayat 11. Waktu murid-murid itu lihat dia terangkat ke surga, nah di situ malaikat ngomong, mengapa kamu melihat ke atas gitu ya? Kristus yang naik ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik. Berarti dia akan muncul di langit nih. Tanda anak manusia itu di langit itu akan kelihatan jelas gitu. Dan waktu dia muncul saudara, berarti itu memang akhir zaman tiba, dan dia dinyatakan sebagai penguasa kerajaan yang kekal, kerajaan Allah ya, penguasa kekal yang ditunjuk Bapa untuk menerima penyembahan dan menjalankan kekuasaan di langit yang baru dan di bumi yang baru nanti. Dan bahkan atas semua penghuninya, dia itu adalah penguasa kekalnya saudara ya. Jadi alam sekali lagi ada tandanya, dan tanda anak manusia di langit itu ya, di langit. Jadi apa yang paling penting sebenarnya kita perlu perhatikan saudara ya, dari peristiwa ini, kata yang menarik sebetulnya adalah semua bangsa ya. Kita perhatikan respon manusia yang paling penting sebenarnya ya. Semua anak manusia atau semua bangsa di situ ya, semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Jadi yang kita perlu perhatikan sebenarnya adalah semua bangsa di bumi ini akan meratap saudara ya. Meratap sini apa artinya? Ada dua orang menafsirkan meratap di sini. Yang pertama adalah ratapan orang-orang berdosa ya, yang tidak bertobat sampai waktu hari itu tiba ya. Betul-betul itu satu ratapan ya. Melihat dia datang tuh mereka seperti tertikam gitu ya. Dan meskipun mereka sekarang ketawa-ketawa begitu ya, orang senang-senang, nggak merasa ya, mereka mengabaikan Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan akan datang dan sebagainya, tapi pada hari itu mau nggak mau mereka akan meratap. Hari ini boleh ketawa, tapi hari itu mereka nggak mungkin bisa ketawa. Mereka akan meratap. Di situ dikatakan menangis dalam kengerian dan keputusasaan yang tidak berkesudahan. Karena memang itu satu momen yang mengerikan buat mereka ya. Karena mereka yang menolak, bagi mereka yang menolak Tuhan, bagi mereka yang tidak bertobat gitu. Nah, kesedihan, penyesalan yang luar biasa itu karena berkaitan dengan penghakiman yang datang sebenarnya
Ya, Yesus waktu datang pertama kali kan dia datang sebagai juru selamat ya di palungan. Tapi waktu dia datang lagi di langit nanti tandanya, yang pertama tanda palungan, yang kedua tanda anak manusia di langit. Ya, itu adalah simbol dia itu adalah penguasa kekal yang akan menghakimi semua orang. Jadi itu mengerikan ya. Mengerikan, dia sebagai hakim yang adil akan mengadili itu ya. Nah, itu meratap yang pertama untuk orang-orang yang belum bertobat, yang tidak percaya kepada dia. Yang kedua ya, kesedihan yang menghasilkan pertobatan, yaitu orang-orang berdosa yang bertobat waktu memandang Kristus ya, dan mereka menabur air mata itu dan akan segera menuai sukacita. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus lah ini ya, waktu hari itu tiba gitu ya, mereka yang menabur di dalam air mata akan menuai dengan sukacita ya, menuai dalam sukacita. Jadi ya orang-orang percaya ratapan di situ akan diubahkan ya. Mungkin mereka meratap karena memang penderitaan yang sebelumnya ya. Sini ada siksaan berat ya, dan sebagainya kan tadi ya. Permulaan penderitaan dan sebagainya. Orang Kristen yang awalnya mungkin banyak meratap ya, sampai hari itu mungkin meratap, tapi waktu melihat Tuhan Yesus, ratapannya itu jadi berubah menjadi sukacita ya. Dan malaikat dikatakan diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang dari 4 penjuru bumi ini ya, dari ujung satu ke ujung yang lain. Berarti mereka ini akan dikumpulkan. Mereka adalah orang-orang pilihan ya, yang terpencar di seluruh bumi, tidak satu pun yang akan ditinggalkan. Mereka akan dikumpulkan, disatukan ya, nggak ada satu pun yang terhilang dari situ itu. Dan inilah yang memang akan terjadi waktu Tuhan Yesus datang kembali ya. Itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan ya, sekali lagi, orang kalau mengabaikan hal ini siap-siap akan masuk di dalam ratapan itu ya. Tanda-tanda ini diberikan supaya kita itu sebetulnya punya tujuan, Allah memiliki tujuan supaya kita itu bersiap, bersedia. Tidak hanya bisa mengamati, menganalisa perubahan tanda-tanda yang fisik tadi, yang lahiriah, tapi juga bisa mengamati tanda arah daripada zaman ini. Kesudahan zaman ini kita bisa analisa nggak gitu. Ya, orang hari ini memang sangat sibuk dalam dunianya masing-masing, dunia kerjanya, bisa membuat rencana ini, rencana itu gitu ya, rencana sekolah, rencana bisnis gitu loh. Tapi kalau sudah tahu arah zaman ini tapi tidak merencanakan apa-apa untuk masa depan yang sifatnya kekal gitu ya, yang berkaitan dengan kekekalan, dan tidak memikirkan itu, saudara, nah ini sangat fatal gitu ya, sangat fatal buat kita. Ya, kita harus sadar bahwa zaman yang kita hidupi ini adalah zaman akhir, ya, zaman akhir. Jadi kalau pembagian periode waktu di dunia ini kan ada before Christ, itu sebelum Masehi, itu yang kita tahu ya, dari zaman dulu sebelum Masehi, sekarang kan sesudah Masehi, ya, Masehi lah kalau gitu ya. Dulu SM, sebelum Masehi, sekarang Masehi gitu. Nah, Masehi ini berarti udah periode Kristus sudah datang. Kristus sudah datang. Yang sebelum Masehi memang Kristus belum datang. Dunia aja sebetulnya dibagi di dalam dua penanggalan ya. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi atau Masehi. Nah, Masehi ini adalah sebenarnya sudah zaman akhir. Kristus sudah datang, sudah naik ke surga dan sekarang menunggu dia datang kembali. Nah, itu selesai sudah periode ini. Dan di zaman akhir ini ada yang benar-benar namanya akhir zaman. Satu periode zaman akhir, ada yang namanya akhir zaman. Akhir dari zaman akhir, kira-kira gitu. Ya, akhir dari zaman akhir ini. Dan itu kita kan bergerak ke sana secara linear ke sana. Ya, nggak mungkin ini makin jauh kan. Hari Tuhan itu akan makin dekat kepada kita, bukannya makin menjauh gitu. Nah, waktu hari itu tiba, maka itu akan mengejutkan semua orang gitu ya, akan mengejutkan semua orang. Dan sekali lagi ya, akan ada ratapan bagi mereka yang tidak mempunyai persiapan apa-apa gitu loh ya.
Nah, apakah saudara yang kalau mendengar hari ini ya, yang tahu bahwa semua ini akan berlalu ya, di dalam dunia ini akan berlalu semuanya, apakah kita ini bisa mau mengarahkan mata dan hati kita ini kepada Kristus ya, kepada apa yang Dia katakan ini kepada kita itu. Ketika kita cuma larut dalam kesibukan kita masing-masing, kalau hari Tuhan itu tiba dan muncul ya, kira-kira kita siap nggak bertemu dengan Tuhan? Kita siap nggak untuk menyambut Dia dan siap nggak berdiri di hadapan Tuhan itu ya? Dan jangan kita menyepelekan waktu Dia datang itu. Apa artinya? Selain daripada kematian kekal buat yang menolak Dia, tapi kehidupan kekal bagi yang menerima Dia, yang Dia kumpulkan tadi ya. Di seluruh penjuru itu dikumpulkan ya, dan akan mendapat penghakiman semua. Ada yang mendapat hidup yang kekal, ada yang mendapat kematian yang kekal, kematian yang kedua. Jadi Tuhan sudah beritahukan kepada kita dengan tanda-tanda ini supaya kita itu menjadi orang bijaksana ya, dan mempersiapkan diri di dalam iman kita, di dalam apa yang kita kerjakan, kita menanti Dia datang sambil kita terus boleh setia di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dan menjadi saksi Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah waktu Tuhan datang, Dia melihat kita orang-orang yang sudah setia, yang akan menerima kebahagiaan dan menerima upah dari Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam mengikut Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami menanti yang tidak pasti, tetapi kepastian kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan dan bahkan sudah diberikan tanda-tanda untuk kami mengerti bahwa waktunya sudah tiba dan semakin dekat. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak terlena dengan kenikmatan dunia, dengan kesibukan dunia, tapi selalu aware, sadar di dalam iman kami, berjaga-jaga senantiasa, supaya kami bisa menyongsong hari itu dengan satu persiapan iman yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan boleh berkati anak-anak Tuhan di tempat ini yang mendengarkannya, biar kami boleh sekali lagi boleh fokus kepada Tuhan kami, mengikut Tuhan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami sadar Tuhan akan segera datang untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, boleh tumbuh bersama-sama di dalam mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan memberi persembahan. Kakak bisa kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang boleh kami rasakan pada Tuhan melalui firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan firman kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk segala pekerjaan Bapa, dan memberkati keadaan yang memberi Tuhan, biarlah boleh memperluas kerajaan di bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kalau yang ini. Baik, kita akan satu pujian lagi, Pak. Apa aja, Pak? Iya, oke. Saya nyanyi agak palas nih kayaknya, coba. Bu, nyanyi dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
malam hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita akan akhiri tadi khotbah menarik Bapak Ibu ya, bahwa kesudahan nanti pasti bumi akan berlalu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa sesungguhnya matahari bisa menyala seperti ini kita nikmati, dia membakar dirinya Bapak Ibu ya. Jadi matahari punya bahan bakar untuk membakar dirinya. Bahan bakarnya dari mana? Dirinya sendiri. Ya, jadi matahari ini sains nih. Matahari bisa bersinar sampai saat ini karena dia membakar dirinya. Ya, setiap hari dia bakar dirinya dan akhirnya bahan bakarnya itu nggak bisa ada diperbarui lagi. Artinya suatu kali pasti habis. Kayak kita punya bensin nih, ya kan, mobil kita nih, bensin habis, mobil pasti berhenti. Ya. Nah, bulan bagaimana? Tadi matahari bulan gitu ya. Bulan itu merefleksikan sinar dari matahari. Ya, jadi suatu kali pasti secara literal akan terjadi. Ya, jadi inilah tanda-tanda. Dan yang menariknya adalah, oh kalau kayak gitu masih lama kan gitu ya. Siapa bilang? Makanya Tuhan bilang pada waktu itu tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, tetapi banyak dari Mesias-Mesias palsu gitu ya, kalau kita lihat sebelumnya dan juga di zaman kita juga yang sekarang, kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu ya. Sampai hari ini enggak ya. Tapi ada orang jangan sampai nanti saja, kemarin-kemarin nggak terjadi tuh, bener nggak? Tidak. Nah, rahasia ini menarik. Kenapa? Karena Tuhan bilang 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari. Bener ya? Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Bener ya? Kita nggak tahu tuh misterinya Allah. Maka tapi jangan karena pikir matahari nanti lenyapnya lama berarti belum kiamat. Nggak pikir begitu. Tuhan bisa hajar habis selesai gitu loh. Siapa yang bilang? Bagi Tuhan ini udah 1000 hari. Bagi kita cuman baru 1 hari. Kita udah ribuan tahun. Bagi Tuhan mungkin baru 2 hari. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya, tapi misteri ini yang harus tadi berjaga-jaga ya. Minggu depan kita bahas tuh. Karena setelah itu nasihat untuk berjaga-jaga. Oke, saya undang kita semua bangkit diri. Kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini atas kehadiran kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, pembelajaran yang sederhana yang bisa kami dengar, tapi biarlah kami boleh ketika Tuhan datang, kami memiliki kesiapan hati bertemu muka dengan muka. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami di dalam kesementaraan ini rindu untuk berjumpa dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, terus setiap minggunya kami boleh dibekali diri kami sehingga kami bertambah-tambah bijaksana, sehingga kami memperoleh kepekaan rohani yang tepat, sehingga kami mampu Tuhan mengarungi zaman yang begitu mengerikan Tuhan, sehingga kami siap di dalam tantangan zaman yang hari lepas hari mungkin Tuhan akan semakin jahat. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami mengetahui mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana yang berkenan terus ada di dalam pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Diberkatilah kami Tuhan karena firman Tuhan turun atas kami malam hari ini. Berkati juga untuk pendeta Andi dan istri yang sudah melayani begitu rupa. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan untuk hikmat marifatnya, untuk terus Tuhan setia dalam melayani Tuhan. Setiap perkataan ucap bibirnya Tuhan penuh dengan urapan daripada Tuhan, sehingga setiap kali dalam pelayanannya ada orang dan jiwa-jiwa yang boleh terus semakin dikuatkan dan percaya kepada Kristus. Kami serahkan untuk keluarganya ke dalam tangan Tuhan, dan juga buat setiap kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa daripada Allah Bapa turun atas setiap kami, sehingga Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Berkati juga setiap rekan-rekan kami yang di dalam kesibukan mereka yang mungkin ada acara di tempat yang lain. Tuhan juga memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus turun atas setiap kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita dan bagaimana kuat gagah tangan Tuhan menyertai setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan untuk kembali bersama-sama.